perjuangan. Perjuangan. Tidak ada Indonesia tanpa ada perjuangan, tanpa ada jihad, tidak ada. Dan uniknya, dan semua sejarah mengakui yang melakukan perlawanan terhadap penjajah di sebuah negara, di setiap negara, yang maju paling depan tidak lain adalah dari kalangan Ahlut Thoriqoh. Jadi Ahlut Thoriqoh dicatat, Ahlut Thoriqoh itu dicatat, diakui oleh sejarah bahwa setiap ada perjuangan untuk membebaskan sebuah negara, yang paling di depan tidak ada lain adalah Ahlut Thoriqoh. Lihat misalnya, ada nama Syekh Abdul Aziz, putra dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Aziz itu wafat, makomnya ada di Mosul, di Irak, di sebuah gunung, yang gunungnya itu dinamakan sekarang Jabal Abdul Aziz. Makomnya di sana, di Mosul, di Irak. Di nisannya beliau, di nisannya Syekh Abdul Aziz, ada tulisan begini: Haza marqadu ahadil mujahidina fi sabilillah. Ini adalah salah seorang mujahid fi sabilillah. Wasairin min sawairil muslimin. Seorang revolusioner muslim. Fizzaubi ilahiyadil Islam. Yang kokoh mempertahankan kehormatan Islam. Wa ahadil lazina fatahu askolan fi Palestin. Dan Syekh Abdul Aziz ini adalah salah satu dari yang menaklukkan kota Askolan yang ada di Palestina. Sejarah mengakui Syekh Abdul Aziz, putranya Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah seorang Di Libya ada Thoriqoh As-Sanusiyah. Pendirinya adalah Syekh Ahmad Sanusi, paling depan melawan imperialis Italia. Di Sudan ada Thoriqoh Al-Mahdiyah yang perang melawan Inggris saat itu. Di Iran ada Thoriqoh Safawiyah yang bahkan ini menjadi cikal bakal berdirinya Republik Islam Iran. Thoriqoh Safawiyah. Di Nusantara, di Palembang, tahun 1819 ada Thoriqoh Samaniyah yang perang melawan penjajah Belanda. Di dekat-dekat Jakarta, di Banten, 1888 ada perang namanya Perang Tani yang dipimpin oleh Ikhwan Akhwat Thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah dari jalur Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Perang dia melawan Belanda. Di Lombok ada Thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Hasbuh, berhasil membebaskan masyarakat suku Sasak yang ada di Lombok dari cengkeraman kerajaan Karangasem Bali yang sudah berlangsung 500 tahun. Di Tasikmalaya, di Jawa Barat, ada seorang wali negara namanya R.A.A. Natakusuma. R.A.A. Natakusuma itu mau mendirikan negara Pasundan, pengen mecah diri dari NKRI, pengen mesahin diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia, mau bikin negara Pasundan di Jawa Barat. Muncullah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Dipanggil itu Natakusuma itu yang sebagai wali negara, dipanggil, kamu ngapain Natakusuma? Mau bikin-bikin negara sendiri, mau pisah-pisah dari NKRI. Padahal saat itu belum proklamasi loh, belum ada kemerdekaan loh, belum. Kata Abah Sepuh, tetap kamu ada di Jawa Barat tetap ada di Nusantara. Dan karena itu tetap Jawa Barat masih ada di Indonesia. Kalau bukan karena Syekh Abdullah Mubarak, ini orang-orang Jawa Barat yang ada di sini masuk ke Jakarta harus pakai paspor. Di Suryalaya masih ada tembok-tembok itu yang bekas dari bedil-bedil, bekas peluru-peluru. Kenapa? Karena Suryalaya pernah diberondong sama bedil-bedil sama Belanda. Kenapa? Karena mereka Ahlut Thoriqoh yang maju melawan para penjajah negeri. Kenapa kok orang Thoriqoh ini yang di depan? Satu, karena semua ikhwan akhwat Thoriqoh satu komando, sami'na wa ata'na kepada guru mursyidnya.
Tidak ada lembaga lain yang sami'na wa ata'na kepada gurunya kecuali dari kalangan thariqah. Kalau kata Abah sekarang, kalau misalkan, kalau kata Abah pulang dari sini, no bakar bantu di depan istana, Anda mau bakar nggak? Tak, kalau kan nggak mungkin. Yang dibakar adalah syahwat. Karena thariqah, di dalam thariqah murid sama guru sami'na wa ata'na. Yang kedua, di dalam dunia thariqah lah yang mampu melawan penjajah. Penjajah itu senjatanya keren-keren. Kita ini bedil-bedil yang udah merusak, yang udah jelek. Pelornya tuh pelor yang udah aduh murah-murah. Yang nembak itu Masya Allah dah kagak punya senjata. Bahkan punya senjata, sekalinya punya senjata bambu. Bambunya bambu runcing lagi. Coba bambu runcing dihadapin sama senjata, sama pistol. Siapa yang menang itu coba? Tapi kenapa kok tetap menang? Karena seluruh ahlu thariqah, guru mursyid adalah orang yang mampu meramu ayat-ayat Al-Quran, diramu sedemikian rupa sehingga ayat-ayat Quran itu mampu membuat badan-badan orang jadi kebal, anti pelor, anti bacok, anti segala macam lah. Kagak bisa ngelihat. Summum bukmum umyun fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faghsaynahu fahum. Di depan Belanda dibacain gitu, la yubsirun, la yubsirun, la yubsirun. Gak kelihatan itu. Mau mukul Belanda biar sekali pukul, wa iza batostum jabarin. Dulu mah belum ada handphone. Bagaimana coba komunikasinya Abah Sepuh dengan aulia-aulia, dengan ulama yang lain dulu? Emang udah ada telepon? Emang udah ada grup WA? Terus mau video call pakai apa coba? Video call diambillah mantap baskom, kasih air, dibacain fakasafna anka gitu akafa basarukal yaumal hadid fu video call itu. Siapa yang bisa ngeramu ini kalau bukan ulama thariqah? Siapa yang bisa meramu ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadi sesuatu yang kita sebut dengan ilmu hikmah? Orang bisa hilang, orang bisa kagak mempan. Kalau ulama-ulama dulu ini mempan semua dibacok, udah meninggal semua itu ulama-ulama. Mereka itu tongkat digini itu jadi ular, tongkat digini itu jadi. Bahkan Syekh Abdullah Mubarak punya ya latif, ya latif, ya latif, yang kalau dibaca sama muridnya dia bisa jadi ilmu cicak kayak pitung itu. Siapa yang punya ini kalau bukan itu Reko? Siapa yang mampu meramu doa-doa, zikir-zikir dalam hadis Nabi? Siapa yang bisa ngeramu salawat-salawat sehingga kalau baca salawat ini maka engkau bisa begini? Syekh Abdullah Mubarak dapat salawat Bani Hashim, lalu kemudian jalan kaki nyampe di Salat Madura, terus kagak pakai perahu, kagak pakai apa, jalan terus sampai naik di atas laut sambil baca Allahumma sholli ala nabiyil, terus jalan kaki ini jalan di atas air sampai ke Surabaya. Siapa yang bisa meramu ini siapa? Kalau bukan ahlut, bahkan di semua daerah, di semua daerah, di semua tempat pasti punya ajian-ajian lokal yang mungkin bahasanya lucu tapi itu ternyata sakti mandraguna. Lu sengkala langit, anyar-anyar, koyo janur, lek delok leno railing bayunus, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau engkau baca itu di hadapan orang, tunduk langsung dia itu. Ini yang dibaca, siapa yang bisa meramu ini? Belanda datang dibacain begitu, tunduk dia langsung. Siapa yang bisa meramu ini kalau bukan ahlut thariqah? Maka ahlut thariqah yang paling depan. Nah, setelah zamannya Syekh Abdullah Mubarak masuk ke Syekh Ahmad Syaibul Wafa, udah kemerdekaan, udah cukup, nggak laku lagi kebal-kebal bacok, udah kagak laku-laku lagi. Kenapa? Karena udah kagak ada kebutuhan, udah merdeka. Ya sesekali lawan PKI, lawan awan apalah. Terus lagi manakib di kampung di sana, jangan sampai baru assalamualaikum giginya pada rontok karena nggak robito dengan gurunya. Ya adalah sekali-sekali itu diamalin, tapi udah nggak musim. Maka Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin lebih kepada mengisi kemerdekaan. Bahkan beliau membuat tanaman di hulu sungai Citadui, ditanamin pohon-pohon agar tidak erosi,
sampai kemudian tahun 1980 beliau dianugerahi penghargaan Kalpara oleh seorang presiden yang sekaligus murid beliau, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Bahkan Suryalayat dari Syekh Ahmad Sohibul Wafa tercatat di dunia bahwa metode satu-satunya yang baru pertama kali diterapkan untuk mengatasi orang yang ketergantungan obat dengan metode zikir adalah yang pertama dari Syekh Ahmad Sohibul Wafa. Ada kitab namanya Adwaun ala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wantisori Torikotihi. Ini kitabnya tebal, karangan ulama Jazair Abdul Baqi Miftah tahun 2000-an. Di situ ada nama Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin yang membuat zikir bisa mampu menanggulangi narkoba. Di zaman kita, dari zaman kita Abah Ahos udah nggak ada lagi, nggak dikasih Anda itu amalan anti pedang, anti pelor, anti golok, nggak dikasih. Yang dikasih anti miskin agar Anda tidak terjadi minal bokekiin. Dikasih sama beliau, baca nih Allahu latifun bi ibadeh yarzuqu mayasa, dibaca. Terus kalau punya utang baca astaghfirullahalazim alazila ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, baca selawat Bani Hasim. Terus kemudian baca khotaman, bahkan kemudian ada hizib namanya hizib Saifi. Terus ada nundukin malaikatmu agar malaikatmu ini aktif, bisa buat bantu-bantumu, bukan buat tebal-tebal, bukan. Biar enggak susah hidupmu itu, biar enggak susah. Maka kemudian Abah Aos ngasih yang kayak begini-gini kepada kita. Ngasih amalan ini, kita nggak menzikir ini. Abah utang saya banyak, baca ayat, baca ini, baca salawat ini. Abah saya begini, baca ini, baca ini, baca ini. Itu kenapa? Karena kepentingannya adalah seperti ini. Bahkan ilmu hikmah yang paling agung, yang paling sempurna, kata orang yang ahli hikmah, Sultanul Hikmah, namanya Imam Ahmad bin Ali Al-Buni. Kitabnya Samsul Ma'arib Kubro, terus Manba Usulil Hikmah, itu kitab-kitabnya beliau. Kata beliau nih, sebagai orang yang ahli hikmah, kata beliau, al-hikmatul kamilah hiya qaulu la ilaha. Hikmah yang paling utama, yang paling sempurna adalah kalimat la ilaha illallah. Fabiha fayartaqi biha li'annal abda yartaqi biha ila hadratil qudsi. Orang dengan kalimat ini bisa sampai kepada hadratnya Allah. Wa yatalaqal ilmal laduni, dia akan mendapatkan ilmu laduni. Fabiha, maka dengan kalimat ini yanalul abdu as-sa'adatal uzma fid dunya wal akhirah. Dengan kalimat ini maka seorang bisa mendapatkan kebahagiaan yang besar di dunia maupun di akhirat. Dan kita semua yang ada di sini sudah ditanamkan al-hikmatul kamilah itu, yaitu kalimat la ilaha. Maka beruntunglah kita, bersenanglah kita, berbahagialah kita hari ini. Kita bisa mensyukurinya itu. Dan kita termasuk orang-orang yang muhtadin. Sampai hari ini tetap beliau memerintahkan kita semua untuk mengibarkan bendera merah putih di kepala kita. Seluruh Indonesia mengibarkan bendera secara hofi saja 11 bulan. 1 bulan doang secara jahar. Bulan Agustus secara jahar memasang bendera, memakai bendera merah putih. Umumnya se-Indonesia secara jahar cuma 1 bulan doang dalam setahun. Karena pengarsa Abah sudah lihat, ini bahaya, ini Indonesia, ini bahaya negeri ini. Kalau tidak segera diperbaiki, maka bendera merah putih dijaharkan setiap bulan sama beliau. Maka pada hari ini kita semua memakai, bukan cuma di kepala kita, di pipi kita, di semuanya kita dipakai untuk nunjukin, hai Indonesia, ini loh ada gerakan Toriko yang siapapun kau macam-macam dengan negeri ini, engkau berhadapan dengan aulia-aulia, para guru mursyid yang ada di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.